hak hu Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Allah wahai cinta kami, cinta penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Muhammad. Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Salawat wa salam anta ridallah ya tahiral qalbi anta ridallah. Salawat wa salam engkau ridallah wahai suci hati engkau ridallah. Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya nura Muhammad anta ridallah ya ruhal mukhtar anta ridallah. Wahai nur Muhammad engkau ridallah ruh terpilih engkau ridallah. Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya ruhal aqwan anta ridallah ya tahiral jamal anta ridallah. Wahai ruh alam engkau ridallah wahai johir keindahan engkau ridallah. Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya aunal hayati anta ridallah wardona maqaman anta ridallah. Wahai penolong hidup engkau ridallah ridhoilah kami engkau ridallah. Allah ya hubbana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya hubbu la ilaha illallah ilaman atawajjahu ya hubbu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahab la ilaha
illallah ila man la ilaha illallah ila man la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa ummahatihima wa abaihima wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaikhul lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hajakunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah aba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kepada kita dan berkah dari Allah Azza wa Jalla dari setiap perbuatan kita, langkah dan hidup kita, tujuan hidup kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita melewati apa saja yang kita lakukan. Sebodoh-bodohnya kita, tetaplah Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang wali abdal, yaitu tingkatan makom tentang orang yang diberikan Allah kewalian yang disebut dengan wali abdal. Tentu pangkat ini bukanlah pangkat manusia, atau dalam kata lain kepangkatan itu bukanlah diangkat oleh manusia-manusia pada umumnya sebagaimana pekerjaan dunia. Tetapi kepangkatan ini memang karena Allah menghendaki seseorang melewati satu wasilah yang disebut oleh Syekh Yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tangan Rasulullah. Tangan Rasulullah yang dimaksud adalah mahabbah Nabi kepada umatnya. Mahabbah Nabi kepada umatnya. Inilah diangkat sebagai wali abdal. Satu riwayat dalam hadis sahih Imam Bukhari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang adanya orang-orang yang di akhirat mereka tidak dihisab. Ada jumlahnya 70.000 orang masuk surga tanpa melewati proses pengadilan, tanpa melewati proses tanya jawab, termasuk tidak ada proses tanya jawab di dalam kubur. Yalah, di akhirat saja lepas, tidak apalagi di dalam kubur. Begitu kan memahaminya. Kenapa mereka ini dapat lepas?
Lalu Rasulullah mengisahkan tentang keadaan mereka. Di antara sahabat yang mendengar itu langsung angkat tangan, namanya Ukasah. Ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam situ ya Rasulullah. Iyalah kamu, kata Rasulullah. Oke, naam kamu, kata Rasulullah. Naam itu kan oke, artinya naam, kamu masuk dia dalam 70.000 orang tanpa dihisap. Subhanallah. Pingin gitu lah. Pingin. Jakanya ada nabi berpender kayak itu di hadapan kita, kira kita angkat tangan semuaan lah. Waktu itu rupanya ada salah seorang sahabat saja angkat tangan. Sahabat yang lain ini masih bingung memikirkan apa sih syarat-syaratnya gitu kan. Mungkin otak sahabat yang lain tuh apa kira-kira kondisinya, kenapa orang tuh jadi dimasukkan, mungkin orang ini ahli ibadat, mungkin orang ini ahli ilmu dan sebagainya. Ukasah tidak berpikir itu. Dia langsung berpikir angkat tangan, masukkan ulun ya Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Naam, oke, kamu masuk di situ. Habis itu mendengar Ukasah dimasukkan Nabi ke dalam golongan itu, sahabat yang lain angkat tangan. Nah, angkat tangan mimba. Kayak itu ya Rasulullah, masukkan juga aku di dalam itu ya Rasulullah. Wa kaifa adkilna ya Rasulullah ilaiha. Masukkan juga kami ke situ ya Rasulullah. Tidak bisa lagi ya Rasulullah, Ukasah aja sendiri satu. Ayo. Kayak apa pian kira Nabi di hadapan pian berkisah kayak itu pian angkat tangan langsung lah. Nggak usah banyak singkrong, ya lah. Nggak usah memikirkan masukkan ulun, ya lah. Ternyata sikap itu dianggap oleh Rasulullah sangat baik. Inilah yang disebut biyadi Rasulillah, yaitu pilihan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukasah itu siapa? Ukasah itu orang biasa saja. Hah? Bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan paman Nabi, bukan. Tidak, dia orang kampung biasa. Hanya dia hidup sejaman dengan Nabi, menjadi sahabat-sahabat, menjadi murid-murid Nabi Sallallahu. Sahabat Nabi itu artinya murid-murid Nabi Sallallahu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang mendapatkan kewalian Abdul berarti di akhirat dia juga masuk surga tanpa dihisab. Kenapa mereka diangkat wali Abdul? Karena mereka dengan izin tangan Rasulullah Sallallahu. Ya Allah, kata Rasulullah, angkatlah si Fulan bin Fulan di sisimu ya Allah. Angkatlah dia ya Allah menjadi kekasihmu ya Allah. Maka orang itu diangkat oleh Rasulullah, diangkat oleh Allah aja wajalla. Coba bayangkan, Rasulullah juga pernah mengatakan, man atau ani pakot atau Allah. Siapa yang taat kepadaku, bahasanya sayang lawan Rasulullah ya lah. Maka dia taat kepada Allah, atau Allah dia taat kepada Allah. Yalah. Ujar Rasulullah, man aso ani, siapa yang menentangku, kata Rasulullah, mengingkari aku, pakot asa Allah, maka dia adalah orang yang mengingkari Allah. Berarti logikanya apa? Dikiaskan, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka Allah pun juga mencintai orang tersebut. Maka cintai Rasulullah. Meskipun menghayal-hayal saja kita, mungkin amal-amal kita tidak sempurna, tapi belajar cinta mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya mencintai Juleha saja. Nah, ya lah. Jangan buai mencintai si Palu ya jangan. Tapi cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah syarat mutlak orang dimasukkan ke dalam golongan para aulia Allah Abdal. Subhanallah. Wali badal atau abdal atau badal, wali pengganti. Maka bila Rasulullah sudah mencintai orang itu, maka otomatis dirinya menjaga aturan-aturan Rasulullah. Aturan Rasulullah itu apa? Namanya syariat di dalam agama Allah, di dalam syariat agamanya. Ibadah sembahyang 5 waktu dijaganya, ialah berbuat baik kepada manusia dia, maka dia belajar ridho kepada manusia. Maka yang terlihat pada orang itu memelihara sekali syariat agamanya. La yazalluna fi ghaibatin ma'al haqi azza wa jalla. Senantiasa juga orang itu tenggelam dalam mengingat Allah azza wa jalla, sehingga dirinya seolah-olah tidak dikenal orang, dirinya hilang dari manusia.
Yang dia ingat hanyalah Allah aja wajah. Di benaknya banyak ingat kepada Allah. Kalau di benak kita, apalagi petani mangga, yang diingatkan petani biasanya baras lah. Apalagi kalau pencari ikan, yang di benaknya pencari ikan apa? Hah? Ikan. Nah, ibu-ibu pang yang di benaknya ibu-ibu apa biasanya paling banyak? Bo, di benak pian paling banyak apa Rajen? Tapasan. Apalagi Bo? Apa? Nah, apa aja? Oh, duit kah? Iyalah Bo, kada kalau bola. Wah, bagian lakian ini madakan duit aja. Dah di hati ibu-ibu tuh baik-baiknya. Lah, mudahan kita isi lagi hati kita dengan benak kita adalah Allah. Nah, di hati kita zikir. Zikir tanpa huruf, tanpa suara, zikir nafs, zikir diri. Kayak apa itu? Tidak disebut nama Allah. Bo, bata tapas sebenarnya tidak disebut nama Allah. Tapi kita ingat tapasan ini adalah bukan milik kita lain, bukan milik suami kita lain, milik Allah. Bisi emas, ada lah Bu, bisi emas pian di rumah Bu. Berapa batang pian bisi emas di rumah? Mun ada emas gue berapa batang tuh dipupusut. Nah, pas memusut tuh ingat emas ini bukan milikku tapi milik Allah. Nah, kayak Pak menyentuh kain milik Allah. Pas memusut anak lagi halus. Bujang anakku bujang. Ya kah? Kayak itu kalau bujang gemas bana dicium anak. Ingatakan nih milik tamlik, semua alam semesta ini milik Allah. Kucing kita nang di rumah kita lihati, itu milik Allah. Anak kita milik Allah. Laki kita bo pian bisa laki lah bo. Laki pian tuh juga milik Allah. Betul. Sampai waktunya abahnya tuh meninggal, ndak bisa ditahan nih. Kayak apa aja menahan nih. Buktinya kuitan kita, orang tua kita, kawalah kita tahan nih. Sadari itu milik Allah. Maka ketika kita melihat milik Allah, kita sudah tanpa sadar berzikir, namanya zikir nafsi. Zikir diri namanya, zikir nafs. Siapa guru siapa nih ngarannya nih? Siapa ngaran? Pak Tahir. Siapa zikir nafs tuh? Tahir. Zikir nafs tuh kayak Pak? Hah? Kada tahu lagi ulun gue, tapi ulun ingat kayak itu caranya. Nah, berarti sudah mengerti. Ya kah? Nah. Di samping juga kita la ilaha illallah, mulut kita la ilaha illallah, tapi sambil kita latih pas berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat sepeda di rumah kita, sepeda kita buruk pulang sepedanya. Sepeda itu milik Allah. La ilaha illallah. Ingat bini kita nang bungas tuh. Tapi pian bisi bini lah. Bungas sebini pian lah. Coba kan kada madakan bungas. Milik la ilaha illallah. Nah, dua tuh zikir lisan dan zikir nafsi. Gabung langsung zikirnya digabung zikir, menggabung zikir lisan dan zikir nafsi. Nah, cepat kada? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keingatan anak kita nih nakal masih la ilaha illallah. Anak kita itu milik Allah, lain milik kita. Ya kah? 1000 kali kita usahakan supaya dia baik. Kalau Allah menetapkan keadaan tertentu, kayak itu aja nya. La ilaha illallah. Maka tidak terasa 100 kali kita baca la ilaha illallah itu, karena pikiran kita semua yang terbayang dari kita milik Allah. Tabungan di bank, ada habis tabungan di bank. Nah, kelihatan tulisan di bank milik Allah. Oke Pak, kamu gabung zikir lisan dan zikir nafsi. Maka 7 tingkatannya lah. Nah, yang hebat tuh kalau ke-7-nya tuh digabung.
Nah, kata tujuhnya digabung, tapi belajar tunggal dikitan menggabung dah lah. Nah, sedikit demi sedikit kita menggabung. Nah, mun pian hendak ma'rifat ma'arif indallah di sisi Allah. Sedikit lagi. Itu namanya orang yang fi gaibatillah, di dalam kegaiban Allah. Innama yahduruna fi waqtin mazi'il amri wan nahyi yahfazuna fihi ma hatta la yakhrabuna haddan min hududis syar'i. Dia selalu menjaga, memelihara aturan-aturan syariat di dalam agamanya. Sampai waktu sholat, dia pun sholat. Sampai waktunya dia menegah kemungkaran, dia tegah kemungkaran. Yahfazuna fihi ma hatta la yakbaruna. Sampai dia selalu memelihara agar syariat agamanya tidak runtuh min hududis syar'i, dalam batas-batas agamanya. Ya Allah, mencari duit sulit bana hidupnya, tetap dijaganya supaya tidak mencari duit itu dengan cara yang haram, tetap nang halal. Barang ha jadi kulik, barang ha jadi tukang, ya lah asal halal. Mun sesambil pangguru ja batu tukangan sambil mambil barang orang pangguru ja. Itu halal dan haram ngarannya begabung. Ulun guru jar paloy, ulun guru sedih bila melihat istri ulun tuh guru jar marah-marah jar lawan anaknya jar, lawan anak ulun. Kenapa juga lu bagus saya? Ikam sedih itu tuh kenapa nasihati anu bini kam supaya jangan marah-marah lagi. Lain kayak itu guru aja mbah kayak Pak. Soalnya mbah habisnya memarahi anak ulun tuh ulun dimarahinya pulang dulu aja. Nasib jopal ini lah. Nah, kita kembali li'anna tarkal ibadah al-mafrudah, maka siapa saja yang meninggalkan solat-solat yang mafrudah yang dipardukan oleh Allah 5 waktu sengaja, malas, az-zandakah, dia itu sudah masuk kepada jindik, bila dengan alasan takdir Allah. Takdir juga aja lakoni kada sembayang ya. Nah berarti jindik, nauzubillah jalik. Wa irtikabul mahjuratil maksiat, dan hendaklah dia menjaga sesuatu yang dilarang yang mengakibatkan dia menjadi maksiat. La taskutil faraida, janganlah kalian meninggalkan yang faraid, yang fardu an ahadin fi halin minal ahwa, dari keadaan apa baik waktu susah dan senang tetaplah menjaga agama Allah azza wa jalla. Itulah ciri khas orang yang akan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Rasulullah ridho kemudian sayang kepada orang tersebut, nah itu Rasulullah ridho dan sayang kepada orang tersebut, maka orang itu diangkat menjadi wali abdal. Langkah pertama, gabungkan zikir johir dengan zikir nafsi. Itu salah satu langkah supaya kita memahami bagaimana agar berzikir kepada Allah azza wa jalla. Gabungkan, bila kawat 2 bagus, bila kawat 3 bagus lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad, hubba sayyidina Muhammad. Allah wahai cinta kami, penghulu Nabi Muhammad, penghulu Nabi Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad, maka salawat wa salam ya Allah ya sayyidina
salawat wa salam fi kulli